Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Semangat. Bertemu lagi dengan Bu Herti ya pada hari Jumat di pelajaran fikih. Kemarin kan sudah bertemu tuh dengan Bu Herti di pelajaran KI. Sekarang kita bertemu lagi di pelajaran fikih, yaitu dengan bab toharoh. Toharoh atau bersuci ya. Anak soleh dan soleha sekarang sudah mulai belajar bersuci. Apa bersuci itu? Bersuci yaitu menghilangkan kotoran dan hadas yang ada pada diri kita ya, agar terhindar dari kotor dan hadas. Karena anak soleh tahu tidak, Allah itu mencintai keindahan dan kebersihan. Jadi sebagai seorang muslim kita wajib untuk selalu menjaga kebersihan tubuh kita ya. Dan kebersihan juga yaitu sebagian dari iman. Maka dari itu kita sebagai seorang yang beragama Islam diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan ya, anak soleh dan soleha. Nah, anak soleh dan soleha juga nggak bisa sembarangan kita, oh iya aku mau bersih-bersih nih, mau bersuci, boleh nggak ya menggunakan air di ember yang ada tadi bekas mamah mencuci baju. Nah, itu tidak boleh anak soleh. Ada beberapa macam jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya yaitu seperti di video berikut ini. Macam-macam air untuk bersuci. Air untuk bersuci. Dodo, ayo mandi. Ini sudah sore, Nak. Dodo tidak mau mandi. Dodo, awas ya. Dodo tidak mau. Dodo, badanmu bau. Sudah aman, hampir saja Dodo dipasang mandi. Sebaiknya ke rumah Samir Orang gila. Kalau Dodo lari pasti dikejar. Asal jangan mengganggunya, ya tidak apa-apa. Bau apa? Bau. Tolong! Ampun! Kamu yang bau ya? Kamu yang bau ya? Kamu yang bau ya? Ampun, memangnya salahku apa, Pak? Kamu kan yang bau. Aku tidak suka mencium bau badanmu. Kamu belum mandi ya? Belum sholat ya? Belum, tidak ada air. Air kerannya tidak mengalir, jadi aku tidak bisa wudhu, apalagi mandi. Alasan saja. Itu cuma alasanmu. Kan masih banyak jenis air lain selain air keran. Kamu tahu tidak macam-macam air itu yang boleh dipakai untuk bersuci? Tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu aku jelaskan ya. Sekarang kamu dengarkan dengan baik-baik. Bersuci itu adalah membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu dengan berwudu, membersihkan diri dengan cara membasuh anggota badan tertentu sebelum melakukan ibadah sholat. Ada banyak macam-macam air. Jenis air yang sah digunakan untuk bersuci, seperti air sumur, kemudian air sungai, kemudian juga ada air hujan, kemudian ada air salju, dan juga ada air laut, air mata air, atau air yang keluar dari tanah.
juga bisa menggunakan air danau. Selain itu, air ini juga digunakan untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis. Misalnya badanmu yang bau itu bisa dibersihkan dengan air-air ini. Kamu harus mandi agar kotoran dan kuman yang ada di tubuhmu bisa hilang. Ya, jika bagian tubuhmu ada yang dijilat anjing atau terkena air liur anjing, cara membersihkannya dengan dibasuh air 7 kali. Salah satunya digunakan tanah. Nah, sekarang kamu mengerti kan? Hah? Mengerti tidak? Harus mengerti. Tadi itu air yang digunakan untuk bersuci ya? Memangnya ada yang tidak bisa digunakan? Ada, yaitu apabila air-air tersebut warnanya, baunya, dan rasanya berubah. Misalnya air teh manis, air kopi, atau minuman ringan. Ini contohnya ngaco. Itu mah enak buat diminum. Tapi tidak sah untuk bersuci. Sekarang cepat kamu mandi, biar badanmu tidak bau. Ayo cepat. Sejak itu, Dodo jadi rajin mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Daripada dikejar orang gila lagi. Nah, itu tadi ya anak soleh dan soleha, jenis-jenis air untuk bersuci ya. Sekarang anak soleh sudah tahu kan apa saja. Nah, berikutnya yaitu mungkin anak soleh ada yang masih bingung bertanya, najis itu apa sih Bu Guru? Ya, najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan dan tidak boleh terbawa ketika kita sholat. Jadi sholat itu harus dalam keadaan bersih dari najis. Nah, anak soleh dan soleha juga ada beberapa macam najis. Najis itu terbagi 3. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama yaitu najis muhaffafah. Apa Bu Guru najis muhaffafah itu? Najis muhaffafah yaitu najis ringan ya. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh ya. Najis mutawasitoh yaitu najis pertengahan atau najis sedang ya. Dan yang ketiga yaitu najis mughalladho. Mughalladho yaitu najis berat ya. Nah, jadi itu adalah 3 macam-macam najis. Jadi yang pertama ada muhaffafah, yang kedua ada mutawasitoh, yang ketiga ada mughalladho. Jadi ada najis ringan, najis sedang atau pertengahan, dan yang ketiga ada najis berat ya. Nah, anak soleh dan soleha juga harus tahu nih apa aja Bu Guru contohnya. Contoh najis ringan, najis sedang, atau najis berat. Oke, Bu Guru akan kasih contohnya biar anak soleh dan soleha di rumah tidak ngantuk dan tetap semangat, belajarnya tetap seru. Bu Herti kasih video nih ya, video film pendek. Perhatikan baik-baik ya, pokoknya seru ya, perhatikan. Tapi nanti kalau anak soleh mau perhatikan, ketika Bu Herti tanya pasti tahu ya. Contoh najis ya, macam-macam najis dan contohnya. Oke, sekarang anak soleh dan soleha silahkan menyaksikan. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Amin, mau kemana? Ke kebun tebu.
dong kalau mau jadi teman yang jahat. Teman-teman, bantuin aku dong. Oke. Jangan, biarkan dia saja. Jangan Dia yang ikut-ikut. cabut, jangan Ayo, dibantu. kita cabut sama-sama tebunya. Siapa takut? Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semangat, kalian ini payah sekali. Mencabut tebu saja tidak bisa. Bagus, ejek terus dia. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah melulu. Bikin kesel saja. Subhanallah, manis ya. Tapi ada yang kurang nih. Apanya yang kurang? Iya, kurang apa? Manis. Maksudku kurang banyak. Kalau begitu, aku ambilkan lagi deh. Tidak usah dibantu. Aku bisa cabut tebu sendiri, gampang. Bagus, itu baru teman setan. Iya begitu. Kalau mau jadi teman setan harus sombong. Ayo katakan simsalabim. Ayo. Ayo katakan. Ayo katakan. Kasian deh lo. Gampang ya godain anak sombong. Mau saja dibohongi. Ayo kita bantu Ya Mahmud. ampun. Ya, Ayo, ayo. Mut, ayo bangun. Ayo cepat sedikit. Lama sekali. Ayo. Aku juga bisa. Aku duluan. Dadah. Ayo lagi. Tunggu aku. Min, sekarang kita mau kemana nih? Sekarang kita ke kebunku yuk. Ayo ejek Kamu muka seperti Mahmud. monyet, Mut. Lucu. Umar, jangan ngatain gitu dong. Tapi sepertinya bau kotoran kerbau ya. Iya ya bau. Ini bukan kotoran kerbau, ini cuma lumpur tahu. Ayo marah. Ayo. Siapa itu? Ih, takut deh. Sepertinya kita harus lari deh. Orang ini panas banget gitu loh buat kita. Iya ya, ayo kita lari. Ih, takut deh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kalian? Mahmud, ada apa dengan mukamu? Dia tadi terjatuh ya. Iya, Paman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah zuhur. Anak-anak, ayo kita sholat. Tapi ya, Mahmud kan kena lumpur, badannya masih kotor. Tidak apa-apa, Min. Lumpur itu bukan benda yang najis. Najis itu apa, Paman? Najis adalah yang tidak boleh mengenai badan kita. Dan kalau kita terkena najis, harus disucikan. Secara umum, najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau muhaffafa. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan makanan kecuali ASI. Yang kedua apa, Paman? Halo, saya Babi. Yang kedua, najis berat atau mughaladoh. Contohnya, anjing dan babi. Nah, yang ketiga adalah najis sedang atau mutawasito. Contohnya, kencing manusia, kotoran binatang, dan lain-lain. Paman yakin kalian sudah mengerti. Berarti lumpur tadi nggak najis. Kalau begitu bagaimana cara mensucikan najis tadi, Paman? Gampang, cara mensucikannya adalah: pertama,
Percikan air bagi najis ringan atau dibasuh sampai bersih, hingga warna dan bau serta rasa najis itu hilang. Bau banget. Harus dicuci dulu nih. Nah, sekarang baunya sudah hilang. Kalau najis berat, bagaimana mensucikannya ya? Nah, yang agak rumit adalah mensucikan najis ini. Oleh karena itu, dinamakan najis berat atau mughaladah. Jika kita atau benda yang terkena najis ini, maka kita harus mencucinya hingga 7 kali. Yang diawali dengan mencuci menggunakan campuran air dan tanah. Hah? Kalau kita mencucinya dengan air kelapa, boleh tidak, Paman? Ya, Mahmud. Sekalian aja ditambah sirup dan es batu. Jadi deh es kelapa muda. Lagi pula air kelapa Iya, itu kan sayang. Kita harus naik pohon kelapa dulu. Repot tahu. Sudah. Pertanyaan Mahmud memang sangat bagus. Air kelapa memang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air hujan, air sumur, air danau, air laut, air sungai, air embun, dan juga air salju bisa digunakan untuk bersuci. Oh, jadi kalau begitu, Amin bisa bersuci dengan air hujan dong ya? Iya, tentu saja bisa. Paman, kalau teman saya lain. Dia membersihkan kotorannya menggunakan batu. Idih, jorok kali. Benar, batu, kayu, daun kering, tisu dapat digunakan untuk bersuci dan menghilangkan kotoran. Wah, ambil batu Hei Mahmud, kau mau kemana? Mau istinjak dan bersuci dengan batu. Kamu sakit perut ya? Anak-anak, kalau masih ada air, lebih baik bersucilah dengan air. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita mengenal macam-macam najis? Najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua, najis berat atau mughaladah seperti anjing dan babi. Dan yang ketiga, najis sedang atau mutawasitoh seperti kencing manusia atau kotoran hewan. Cara mensucikannya gampang kok. Percikan saja dengan air bersih untuk najis ringan. Atau kita bisa mencucinya hingga bersih. Untuk najis berat, kita bisa mencucinya sebanyak 7 kali yang diawali dengan menggunakan campuran air dan tanah. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah tadi bagaimana? Seru bukan? Filmnya seru dong. Sekarang anak soleh dan soleh sudah tahu ya apa itu najis ringan, apa itu najis sedang, apa itu najis berat. Dan contohnya pun sudah tahu ya, dan bagaimana cara membersihkannya sudah tahu. Oke, hebat. Tetap semangat ya. Bersuci atau toharoh yaitu adalah membersihkan diri dari kotor dan najis. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan adalah 1. Air hujan, air sungai, air es atau salju yang sudah mencair, air embun, 5. Air sumur, dan yang keenam, air yang keluar dari mata air, dan yang ketujuh, air laut. Hadas adalah
keadaan tidak suci. Hadas terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor. Najis ada 3 macam, yaitu 1. Mukhafafah, najis ringan. Yang kedua yaitu mutawasitoh, yaitu najis sedang. Dan yang ketiga mughaladhoh, yaitu najis berat. Nah, itu penjelasan tentang bersuci anak soleh dan soleha. Sekarang anak soleh dan soleha sudah mengerti bukan? Nah, untuk pelajaran hari ini Bu Herti cukupkan. Sampai di sini, semoga ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat ya. Bu Herti akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.